Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Materi yang dibahas terkait sistem hukum di Indonesia adalah 1. Makna dan karakteristik hukum. 2. Penggolongan hukum. 3. Tujuan hukum. 4. Tata hukum negara. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum sifatnya memaksa dan mengatur. Penggolongan hukum. Berdasarkan Kepustakaan Ilmu Hukum, hukum digolongkan menjadi 8, yaitu 1. Berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dan dalam aturan-aturan kebiasaan. Ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah negara. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Ketiga, berdasarkan bentuknya. A. Hukum tertulis dibedakan 2 macam. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Hukum tertulis tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. B. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. 4. Berdasarkan waktu berlakunya. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum, hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalnya rancangan undang-undang. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. 6. Berdasarkan sifatnya. A. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus ada dan mempunyai paksaan mutlak. B. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. 7. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas A. Hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. 2. Hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas A. Hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contoh,
hukum keluarga, hukum kekayaan, dan lain-lain. B. Hukum perniagaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh, hukum tentang jual beli, hutang piutang, dan lain-lain. 8. Berdasarkan wujudnya. A. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum. B. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Tujuan hukum. Tujuan ditetapnya hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.